Shalom bagimu juga. Ya, dari pembacaan yang telah kita bacakan bersama, kita juga disodorkan tema dari seorang teman Henry yang satu nama di kita. Tema kita saat ini adalah kuat bagai batu karang. Nah, mungkin di sini teman-teman kita mau bertanya juga ke teman-teman. Nanti kita mau bilang nama. Teman yang kita sebut nama boleh aktif DP sound atau DP audio. Nanti dia coba menjawab. Boleh toh? Mas pemuda Kumaling ini. Kira-kira apa di sini digambarkan batu karang? Bukan batu bata atau bukan batu kapur, batu kubur, tapi di sini dikatakan batu karang. Ya mungkin menurut salah satu teman sini kita coba sebut DP nama, nanti coba menjawab atau menceritakan apa yang teman-teman tahu tentang kenapa dipilih batu karang bukan batu yang lain. Ada Harley, Ai. Ya kak, karena kalau menurut kita batu karang yang dipilih bukan batu-batu yang lain, karena seperti yang orang tahu batu karang itu ada di laut dan dia meskipun berapa kali pun diterpa ombak tetap tegar berdiri. Nama Ancol itu sih. Ya, terima kasih Harley. Satu leh. Oh sudah juga nggak bisa lanjut juga pertanyaan lain. Jadi teman-teman, mungkin di sini sudah terjawab kenapa dari pembacaan kita bahkan apa yang dikatakan Yesus tentang batu karang, menggambarkan bahwa batu karang itu lebih keras dari batu-batu yang lain. Diperumpamakan tadi juga oleh teman Harley kan, bahwa walaupun ombak subagi ini batu ini yang nak sorong nak tabah goyang. Kalau tuh orang dia di pantai lain kali ombak jabagi dapat rasa sekali kekuatan ombak itu luar biasa. Tapi ketika batu karang yang teguh itu diterpa ombak bagaimanapun dia tetap kuat dan berdiri teguh. Nah begitupun juga kalau ada kapal sebesar apapun buatan manusia, kalau tabrak batu karang pasti hancur. Sama yang untuk film Titanic kan tahu. Itu batu es dan batu karang. Jadi ketika disambar oleh kapal bentuk apapun, buatan manusia sebesar apapun, pasti akan rusak. Nah itu menggambarkan bahwa luar biasanya kekuatan batu karang. Nah teman-teman kembali ke pembacaan kita saat ini. Di sini orang boleh lihat bahwa Yesus menggambarkan tentang batu karang yang akan menjadi fondasi untuk dia membangun gereja. Jadi digambarkan bahwa Tuhan bilang kepada Petrus, yang sebentar akan membangun bersama kita yang akan memberikan kekuatan. Bahwa dasar fondasi yang kuat yaitu sekarang akan menjadi bait Allah atau gereja. Nah di sini singkat cerita atau singkat kata, istilah gereja bukan digunakan buat gedung, istilah gereja bukan cuman bisa kita katakan itu adalah bangunan, tapi seperti yang orang tahu kan, karena sebuah minggu, orang tahu bahwa gereja itu adalah diri kita sendiri. Bait Allah itu gambaran perikop kita saat ini menjadi sebuah kekuatan kepada kita. Bertanya-tanya bagaimana orang bisa kuat seperti batu karang. Bagaimana orang anak muda, bagaimana pemuda itu kuat menghadapi segala permasalahan yang ada di kehidupan kita. Apalagi saat ini kan teman-teman, mungkin dari wabah virus COVID-19 dalam kehidupan kita diperhadapkan dengan berbagai macam masalah. Sharing dengan kalau dengan teman-teman pemuda di sini, banyak yang di PHK, banyak yang dirumahkan, banyak yang diberhentikan, tuntutan kehidupan yang luar biasa, banyak pergumulan yang terjadi. Untuk menghadapi itu semua, mungkin ini yang menjadi jawaban bagi kita semua. Bagaimana kita mampu bertahan di tengah gelombang, di tengah ombak yang menerpa kita melalui masalah-masalah yang terjadi di saat ini. Mungkin ada teman-teman yang di PHK, yang
kehidupannya dari masing mungkin merasa luar biasa. Nah, bagaimana teman-teman kita sebagai pemuda-pemuda yang ada di zaman ini mau memperkuat atau memperkokoh iman kita? Bisa dikatakan fondasi orang percaya adalah iman kita, kan? Bagaimana kita menjadi batu karang yang teguh, bagaimana kita menjadi fondasi yang kuat untuk menghadapi itu tergambar dari iman pada saya kita. Nah, sekarang kita mau tanya, menurut teman-teman apa itu iman? Mungkin yang boleh jawab Marcelia ini. Boleh minta tolong teman Marcelia yang nggak pakai nama Marcelia. Ibu Ban. Kira-kira apa tuh iman? Minta maaf Marcelia. Dengan boleh dasar dari harapan kita, kan? Iya. Ya. Jadi Ibrani ayat 1. Ibrani yang begini. Iman berdasar pengharapan kita dan dari segala sesuatu. Nah, jadi terima kasih Marcelia. Jadi iman dasar dari segala pengharapan kita dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Simpelnya begini, Tuhan orang nyenak lihat langsung. Tuhan tong mungkin saat ini cuma jalan di gambar, dia di film, dia di lukisan, dia di patung, tapi tong percaya bahwa segala tong pengharapan ini ada pada dia. Nah, itu simpelnya, iman adalah dasar dari segala pengharapan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita. Nah, teman-teman, ini yang terpenting dalam hidup umat percaya. Bagaimana orang mampu menghadapi setiap masalah, setiap gelombang, setiap ombak itu? Kuatkanlah imanmu. Kuatkanlah dan teguhkanlah imanmu. Bukan cuma hati, tapi dengan iman. Iman menggambarkan hati. Jadi bagaimana teman-teman, seperti bagaimana kita mau memperkuat iman kita? Soalnya iman ada juga, iman kita mungkin sedikit cerita teman-teman tentang contoh iman. Ada iman yang seperti seorang anak atau iman seperti seorang penonton saja. Mungkin sudah pernah dengar, tapi kita akan menceritakan kembali tentang tukang sirkus. Ini tebing jurang dolong sekali. Dia kasih utai tali cuman 1 biji tali, lumayan besar, dan dia pesirkus yang hebat. Sebelum dia menyeberangi dari sebelah ke sebelah tanpa menggunakan apapun, dia tanya ke penonton begini, "Mau percaya enggak kita mampu melewati dari tebing sebelah ke tebing yang sebelah cuma dengan tali ini tanpa menggunakan alat pengaman?" Tapi karena ini penonton, dia tahu ini orang ini pesirkus yang hebat. Dia bilang, "Oh, kamu percaya?" Karena pesirkus yang luar biasa. Akhirnya singkat cerita, dia mampu melewati dari sebelah ke sebelah cuma dengan tali tanpa menggunakan alat pengaman dengan selamat. Oh, mantap, luar biasa, mantap sekali. Kedua, bilang begini, sekarang kita akan menggunakan sepeda yang 1 bola. Kita tahu itu bola yang cuma 1. Dia bilang begini, "Mau percaya nggak kita mau lewat dari sebelah ini ke sebelah ini tanpa menggunakan pengaman?" Lantaran dong soalnya dari pertama, dong yakin dia pasti bisa melewati. Oh, mantap, pasti karena bisa. Karena pesirkus yang hebat. Singkat cerita, dia pun mampu melalui itu tebing 1 ke tebing 1 menggunakan sepeda 1 bola dengan selamat ke sebelah. Ketiga, saya bilang begini, "Nah, sekarang kita mau pakai sepeda yang 1 bola ini. Kita mau minta, maunya enggak penonton yang ada di sini, kita mau bonceng, kita mau pikul, kau mau bawa dari tebing 1 ke tebing 1. Semua diam. Semua ini mau.
Karena mau mati percuma ini kalau mau ikut pada dia. Tidak ada yang mau. Dan akhirnya ada seorang anak yang bilang, oh kita jodoh, kita siap, kita mau. Akhirnya ini anak ini naik Pak ini ke sirkus, dan sirkus pun membawa anak ini dari tebing sebelah ke tebing sebelah menggunakan tali yang cuma satu, sepeda satu bola, dengan selamat. Akhirnya penonton bahwa, oh, memang luar biasa anak, jago sekali. Akhirnya orang penasaran siapa nih anak mau. Orang penasaran dan orang akhirnya bertanya, Pak Tuhan, oke apa ngana mau dah? Padahal kalau ngana mau ikutin dia, sama dengan ngana mau menyerahkan berbagai jawaban. Kayaknya tuh anak menjawab, ya kita mau dan kita percaya karena dia kita bebapa. Nah jadi perenungan untuk kita bersama teman. Iman kita seperti apa? Apakah seperti penonton yang yakin, yang tahu, yang percaya dia luar biasa, ketika dia panggil hidup bersamanya, orang malah memberontak, bahkan menolak? Atau bagaimana iman kita yang benar-benar percaya kepada Bapa, yang tidak akan memberikan ular ketika kita meminta roti, yang tidak akan pernah mencelakakan kehidupan kita? Iman seperti apa yang kau miliki, teman? Iman seperti anak? Atau iman seperti Bapa, anak kepada Bapa? Ya, mungkin kita bisa menjawab pribadi, lepas pribadi kita masing-masing. Nah, inilah salah satu bukti bahwa kekuatan kepercayaan kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan membuat kita kuat menghadapi setiap masalah dan problematika dalam kehidupan kita. Selain itu juga teman-teman, mungkin perumpamaan tentang iman yang akan memperkuatkan iman kita adalah sama dengan istilah atau mungkin kata-kata yang mungkin teman-teman juga pernah lihat atau kita baca. Ada kata-kata seperti ini. Orang dari sini mau ke Jakarta atau dari sini mau ke Lombok sama dengan kita dengan orang pembawaan ini. Orang mau naik pesawat ini, orang ingin tahu ini pilot siapa, orang ingin tahu di orang bagaimana. Tapi orang yakin teman-teman, dia mau bawa orang dari Manado sampai Lombok itu dengan tidak kurang apapun. Orang ini tahu dia siapa. Atau dipersimpel, kita ini mau pergi Kota Mobagu, kalian tahu tuh sopir siapa. Tapi kita yakin dia boleh membawa kita sampai di kota dengan tidak kurang satu apapun. Teman-teman, orang so tahu tongpe Tuhan siapa. Kenapa masih ragu? Kenapa masih bimbang? Kenapa masih takut? Sedangkan tuh sopir dan pilot yang tuh nak kenal, tong boleh mau percaya dia boleh membawa orang di tujuan yang jelas sampai dengan tidak kurang satu apapun. Orang Tuhan tong tahu siapa. Jangan ragu teman-teman, meyakini, percaya. Apapun yang kita hadapi, mungkin saat ini kita menghadapi hal buruk, menghadapi hal-hal yang menyakiti hati kita. Tapi percayalah, ada rencana baik di balik itu semua. Ada rencana yang indah yang Tuhan siapkan. Sama ada tuh video kita berobat Mbak Unis tuh Kalamaring kalau nggak salah. Itu cara Tuhan menjawab doa kita. Ada tuh oma kan di tongkat terjatuh. Besok ada tuh nyong-nyong, dia bilang ambil akang buat oma ke tongkat. Itu nyong-nyong itu cuman oh iya oma nanti kita ambil. Cuman beberapa menit dia tunggu. Akhirnya nih oma bingung siapa dia nak bantu. Dia bilang iya tadi. Akhirnya ya oma ambil sendiri. Ketika oma diambil, itu tanpa dulu yang oma dan dulu akang, dan ciri akang Yano yang luar biasa besar. Cara Tuhan menjawab doa kita luar biasa teman-teman. Mungkin saat itu ketika orang yang digambarkan sebagai nyong-nyong itu membantu ini oma, dan oma itu tetap duduk di tempat duduk itu, dia akan mati tertimpa oleh piano itu. Tapi cara Tuhan yang menggambarkan sosok pemuda itu, dia menjawab doa kita dengan akal sehat yang tidak mampu kita selami. Cara Tuhan menjawab doa kita tidak akan mampu kita selami. Tuhan pun
ya cara baik dia mengambil hal besar dan menghentikan hal yang lebih besar. Ada lagi juga tuh gambar kok, ketika tuh Popi anak dah pegang Tuhan ambil, tuh Popi beruang yang kecil Tuhan ambil, di belakang yang Tuhan dah pegang itu dia menyiapkan Popi yang lebih besar. Begitupun dalam pergumulan permasalahan yang kita hadapi di situasi seperti ini. Mari teman-teman, orang kuatkan iman kita, tetap ada dalam persekutuan, walaupun di masa-masa ini kita dibatasi oleh fisik, dibatasi oleh bersosial kita. Tapi bagaimana kita memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada seperti ini. Luar biasa orang Febro Andre ini yang memfasilitasi, juga teman-teman yang lain mungkin yang memiliki kerinduan boleh beribadah walaupun ya, bisa apa tapi bisa memanfaatkan teknologi yang ada sehingga orang bisa dipersatukan, memuji, memuliakan, belajar bersama tentang firman Tuhan. Hal ini yang tetap terus orang lakukan supaya orang akan kuat seperti batu karang. Orang akan kuat menghadapi ombak, menghadapi kapal yang besar. Satu juga yang kita mungkin akan bilang ke teman-teman, orang hidup teman-teman, orang mau pilih ketika orang ada permasalahan, mampukah kita menghadapi itu jadi batu loncatan bagi kita atau jadi batu sandungan. Ada orang kan yang menghadapi masalah menganggap bahwa masalah itu adalah kutukan dari Tuhan, bahkan dia akan lari ke hal yang negatif. Atau kita jadikan masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai batu loncatan kita supaya lebih besar. Ada juga perumpamaan yang mungkin kita akan sampaikan teman-teman. Kalau teman-teman mau jadi perahu ketinting, bisa aja bilang ketinting itu yang perahu kecil yang ada DP sema-sema itu, dia bilang apa? Perahu apa? Cuman kecil. Punya perahu pena. Iya, punya perahu kecil itu. Kalau ngoni mau suka cuman jadi perahu yang kecil, hiduplah di danau yang teduh. Karena tuh perahu-perahu ketinting itu cuman ada di perairan yang teduh. Tapi kalau teman-teman mau jadi kapal yang besar, kapal yang kuat, hiduplah di badai dan gelombang yang luar biasa. Jadi teman-teman mau pilih, mau nih cuma mau suka jadi perahu ketinting, hiduplah di zona nyaman teman-teman. Hidup jadi danau yang teduh-teduh. Tapi kalau mau nih suka jadi kapal yang besar, mau nih harus hidup juga di ombak yang besar. Jadi kalau teman-teman mau pilih yang mana? Mau tetap suka di zona nyaman teman-teman? Atau mau terus berubah mencapai puncak kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan? Yang menjadi kapal yang besar sehingga orang mampu menghadapi situasi apapun itu, gelombang apapun itu orang bisa lepaskan. Karena orang yakin Tuhan tidak akan pernah membiarkan. Akhirnya, biarlah firman Tuhan ini dapat menguatkan kita semua. Yesus memberkati firman-Nya dan memberkati kita sekalian. Amin. Amin.